terang. Kulo niku maca sirahnya Ibnu Ishaq terus kitab spesialis tarikh niku paling terkenal itu jenenge sirahnya sinten Ibnu Ishaq. Terus Ibnu Ishaq niku ngarang sekitar tahun 600 nomor. Boten tahun pokoknya beliau itu seangkatannya dengan Imam Malik. Terus di Sarai jenenge Ibnu Hisham. Tapi Ibnu Hisham sing ahli sirah, boten Ibnu Hisham sing aran muni labib. Terus badan itu dipretel-pretel kalian yang Kebumen. Tapi asli Arab. Jenenge Umar Jabbar gitu. Umar Jabbar. Terus kalau cerita sithik, sampe nak ngaji tarikh jenenge apa khulasah niku? Dol yakin karangan iki. Umar Abdul Jabbar. Niku tiyang Mekah, riyen Menteri Pendidikan Mekah. Menteri Pendidikan Mekah tiyang itu Sunni. Terus wonten revolusi Wahabi niku mlajine teng pundi? Indonesia. Manggen teng Kebumen. Nah, kula sing ora roh kok katut bahasa ngapak kaya ki yang ora roh. Ini jelas uripe teng pundi? Kebumen. Terus beliau nulis Mabadil Fiqhiyah jilid 1, jilid 2 yang tentang apa? Oke, terus ngarang tarikh Khulasan Nurul Yakin jilid 1, jilid 2. Dan itu indukan kitab tarikh, niku jenenge kitab Sirahnya Ibnu Ishaq. Gitu? Sirahnya Ibnu Ishaq. Terus era-era 300 sampai 400 tahun kemudian disarai kalian Ibnu Hisham. Saya buatan Ibnu Hisham yang ada kitab Milabid. Niku nak sampean maca tarikh niku, tarikhnya Ibnu Ishaq. Niku maca Quran niku koyok kowe iku aktor sejarah. Entah saking keramatnya yang ngarang tadi mana itu. Kalau nulis itu luar biasa jenis itu. Ibnu Ishaq. Itu rivalnya Imam Malik dalam keulamaan. Di situ nakuni ahli hadis, di situ nakuni ahli sirah. Kalau cerita sedikit tentang beberapa contoh yang diceritakan Ibnu Ishaq dalam perang Khandaq. Mimpin wong pancen angel tenan. Jadi kalau nabi itu kan nubuah. Nubuah itu melihat hidup ya biasa, mati ya biasa. Karena ketika kita hidup ya biadillah, ketika kita mati juga biadillah. Hidup ya di tangan Allah, kita tidak bisa ngelola roh kita, nyawa kita. Mati ya di tangan Allah, jadi ya biasa saja. Kayak misalnya darah iso urip nak ngirup oksigen. Terus kowe kayak janggal nak wong ning kuburan iso urip. Nak cara wong sing parek pangeran iku eskal ngono iku ya janggal wae. Lemah ya iso maca tasbih, watu ya iso maca tasbih, wit iso maca tasbih. Bedane apa kowe lemah mbek sampean? Bedane nak lemah iso bodoni, iso bodoni. Tidak seperti itu. Di mata Allah itu sama saja. Kalau bolak-balik ngaji tentang sedikit cerita, oke nak kepengen jadi wali, para pangeran. Ya bayang nopo itu jadi Nabi Adam. Umpama kayak jadi Nabi Adam kan roh tenan, aku itu songkol lemah. Berarti lemah juga punya potensi jadi manusia. Karena Adam yang bisa berpikir ternyata materinya dari lemah. Sehingga zaman Nabi Adam gak janggal ketika didhawuhi lemah maca tasbih, wit maca tasbih. Karena menurut dia ya seperti itu memang. Selama kita sekian generasi, mungkin jutaan tahun atau ratusan tahun atau ribuan tahun, terus kita tahu-tahu berpikir, nah lemah uradi akal kita punya. Padahal itu nggak nyata. Hakikatnya lemah ya di akal, kok ya di akal karena nanti lemah-lemah ini juga nanti jadi saksi kita di akhirat bahwa kita sholat. Saya ini lemah yang buku sujud udah di saksi, iso mikir apa iso mikir? Iso mikir. Lah mau lemah ra iso mikir apa dadi seksi takoki pangeran. Tenan, iku tahu sujud ning kono ndak tahu. Jadi tahu maksiat ning bumimu ndak tahu. Tahu saja ndak kok ditanya. Makanya iman itu harus dipandu ulama karena kalau menurut ulama tempat yang kamu pakai sujud nanti jadi saksi di akhirat. Tempat yang kamu pakai maksiat juga nanti saksi kamu apa? Ya. Buat ini balik malih tenggene angin. Karena lemah angin, matahari semua itu biadillah. Sehingga pangeran gampang saja karek nugasno angin, angin, kowe kudu gawe keributan, go ngalahno pasukan orang kafir.
Sekarang angin tuh nerima khitab tuh punya akal apa enggak? Punya. Makanya ngaji ke ulama berroh duduk perkara ini. Makanya ketika Allah sumastawa ila sama iwaiya tukhonun faqala laha walil ardi ya tauhan aw karha qalata ataina toi. Ketika Allah merampungkan semua ciptaannya, Allah bilang ke langit dan bumi, kamu harus taat ke saya, baik secara baik-baik atau dipaksa. Dari bumi ke langit terus kira-kira antara ngara iso ataina toi ini. Sekarang nurut Gusti, orang nurut lah yang mesti kalah karo munisan nurut, orang nurut lah yang mesti kalah. Sehingga ciri khas para wali itu adalah bisa dialog dengan barang-barang yang mati menurut kita, kayak lemah, kayak pohon, kayak. Sehingga Rasulullah nanti ngedikan gini, saya masih ingat batu di Mekah yang uluk salam ke saya ketika awal-awal saya jadi nabi. Jadi nabi pertama jadi nabi, pulang dari Gua Hira itu beberapa batu dan pohon itu uluk salam. Terus lagi ya selamat Anda jadi nabi baru. Ya kira-kira seperti itu. Itu nabi masih. Nah, kalau orang sekarang enggak. Orang sekarang itu kesuwen bodoh, kesuwen materialistik, kesuwen terdikte oleh yang di depannya. Seakan-akan kita saja yang punya akal, kita saja yang hebat, kita saja yang menentukan segalanya. Lupa kalau bumi itu ya mangkal sama kita karena kita sering maksiat. Lupa kalau alam ini merespon kita secara buruk karena kita sering maksiat. Resikonya adalah kalau sampai cara iman begini terus, nanti kamu itu enggak iman sama kudratullah. Padahal di Quran jelas ada ayat begini, ketika orang-orang fasik itu meninggal, orang-orang kafir meninggal, istilahnya Quran apa? Fama bakat alaihi musama wal ardu wa ma kanu mundzirin. Itu kematian yang tidak ditangisi langit dan tidak ditangisi oleh bumi. Jadi ini silsilah pikiran para ulama yang benar-benar warasatul anbiya. Jadi semua alam ini berpikir sehingga ketika wong iku mati kok ning donyane ora ono gunane fasik tok nangis juga simpati langit. Mati karepmu urip yo karepmu. Jenenge fama bakat alaihi musama wal ardu wa ma kanu mundzirin. Ini kematian yang tidak ditangisi langit juga tidak ditangisi nopo. Kone ngrungokno ta. Nanti sampean akan paham perang Khandaq setelah penjelasannya. Singkat cerita karena Salman Al-Farisi apapun hebatnya adalah manusia, terus dia bilang gini, ya Rasulullah, kita ini orang Persia. Kalau perang musuh yang enggak bisa ditandingi, kita bikin Khandaq. Semacam parit yang ukurannya kuda terbaik gak bisa menculot, panah tercepat gak bisa ngelangkai. Kira-kira sudah lemah lah tekanannya. Bikinlah Khandaq. Dan Nabi karena beliau dikuatkan oleh alam tadi, oleh langit, oleh bumi, oleh angin, Nabi itu gak mikir. Makanya Nabi itu umi ora iso mikir, ya ora kersa mikir. Tapi Nabi menghormati pendapat. Wong kowe makome sahabat di pendapat cerdas gitu ya gak apa-apa kata Nabi, gak apa-apa bikin Khandaq. Setelah bikin Khandaq, wong kafir dikepung 26 hari, akhirnya kentekan bekal ya lesu. Artinya Khandaq itu sebetulnya agak menyelesaikan masalah, meskipun kalau ditarik-tarik seakan-akan Khandaq itu segala-galanya. Karena orang Islam tidak bisa keluar dari Khandaq dan dikepung bisa mati kelaparan sampai 26 hari. Nah ini di sini kelihatan Nabi itu Nabi. Nabi sholat malam masyhur. Sholat malam 2 rakaat. Ya Allah, jika engkau tidak menolong kami, gak nolong kula mbek para sahabat, sing roh nak jenengan pangeran kok kula. Mun terus nang kok ora ono sing darani jenengan pangeran. Ya pangeran niku. Jadi Nabi doa itu 2 kali, di perang Badar dan perang Masyhur. Ya Allah, intuhlik hadil isobata lam tu'bat fil ardi ba'dal yaum. Pon paringi kalah gak apa-apa. Resikune kira di pangeran. Resikune jenengan gak di pangeran. Karena yang tahu kalau Allah Tuhan itu Yaman itu ya hanya Nabi dan para sahabat. Kalau itu mati sudah nggak ada yang tahu kalau Allah itu. Nah itu terus Pak Arsalna Ali Mriha wa junudal lambar. Allah menugaskan angin. Makanya istilahnya Arsalna Riha. Saya mengutus angin. Sekarang bisa nggak kalau angin nggak punya akal bisa diutus? Nggak bisa diutus karena punya akal. Kalau nggak punya akal dia nggak bisa bilang iya juga nggak bisa tepat sasaran sekenanya saja. Wong Nabi, wong kafir mau kacek sekian kilo. Kalau anginnya nggak punya pikir kan sekenanya saja. Tapi mesti tepat sasaran karena bisa mikir.
Makanya sampean tuh saya yakin, yang ngaji saya di sini itu jarang yang jadi wali, karena dengan alam itu musuhan. Lho bumi ora mantel mbek kowe piye? Kowe darani diakal, bumi barang ra diakal. Lu mantel dong, wong darani ra diakal lu mantel. Gitu. Padahal jangan kira bumi yang kita injek itu tidak bisa mikir-mikir. Pitik sing mbok sembelih yo mikir. Mungkin kematian pitik ini lebih menggoncangkan arus timbang matimu karena ini baca tasbih kamu tidak baca. Nah, makanya saya setuju yang halal itu pitik karena rada berdigasan. Mencolot sana, mencolot sini. Itu pernah ada seorang nabi itu karena dicopot apa itu semut itu semut bahasa Indonesia ya, semut itu dicopot semut dibakar sama nabi itu Allah tersinggung total tak ummatan tusabbih kamu membunuh umat yang membaca jadi makanya ini tak wari jadi wali kok sidik karena wali itu juga ada KPU-nya ada pendaftarannya oh iya, wali itu resmi, gak bisa kamu jadi wali mentang-mentang neng kamar, rambutmu gondrong, terus ember atau watu terus wali, dukun tuh neng ngawur. Gak bisa, wali itu ada timnya, ada yang ACC, ada yang makanya ada Sultanul Aulia, ada rajanya, ada ketuanya. Makanya masyhur di mana kemana ke, ono wali anyaran belete terbang, dia nggak ngerti nak ngisor ono ketuane, ono Syekh Abdul Qadir masyhur di mana ceblok. Ditanya ya Syekh Abdul Qadir kenapa orang ini ceblok? Dia ini pemuda jalan jadi wali so terbang, gak ngerti misal orang ketua makanya tak beredar. Karena sembrono dia terbang gak lihat-lihat. Iya gak lihat ketua. Kalau terbangnya di sini aman. Wali itu ada ACC-nya, nggak bisa sembarang orang jadi wali harus ada yang daftar. Makanya layak ariful wali, lalu yang tahu wali ya wali karena tahu ini di listnya ada. Tapi ya usah daftar. Demenisin maksudnya. Sudah usah daftar wali. Sudah gini-gini sudah bagus. Sudah ada ini sudah. Nah ini saya cerita biar saya nanti kalau ketemu Allah itu sudah tidak kena hisab karena sudah saya jelaskan ilmu Quran yang saya bisa itu. Di antara ilmu Quran yang mungkin orang lain tidak tahu, tapi ahli Quran tahu semua seluruh dunia adalah Quran nggak pernah nganggap alam ini mati. Semua alam itu bisa punya rasa. Makanya Quran ngendikan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Sesuatu yang di seluruh alam raya ini semuanya baca tasbih, tapi kamu tidak paham cara bertasbih mereka. Lucunya kita sebagai ustadz, sebagai kiai sering cerita, Allah menugaskan angin, lalu angin ini menghancurkan pasukan orang kafir. Sekarang logikanya gampang, menugaskan dan tugasnya selesai secara baik dan sempurna. Lalu kamu menstatuskan angin ini tidak punya akal. Aneh enggak? Pikiran seperti itu aneh enggak? Aneh. Wajunu dalam taruh. Makanya apapun salah kita, jangan pernah tidak berpikir ala Quran. Terus kamu bilang, angin kok iso mikir. Kamu jangan bilang gitu. Memangnya kamu di mata Allah bedanya apa dengan angin? Kamu adalah seonggok tanah yang sekarang jadi manusia. Yang menjadi darah kamu adalah asupan-asupan gizi. Coba misalnya kayak mangan, gara-gara mangan daging jadi darah. Daging, sapi ini dewe mangan rumput. Rumputnya dewe tumbuh dari tanah. Kita itu tidak bisa menghindari materi yang berupa apa? Tanah. Tapi kita dengan seenaknya bilang tanah ini kita injekin, kita tempat maksiat. Makanya pulau itu saya yakin husnudzon sama Allah. Nanti kuburan saya itu baik-baik saja. Karena dari awal saya berpikir seperti ini, jadi apresiasi saya ke tanah itu bagus. Pasti nanti saya dapat apresiasi yang bagus juga. Aku kan biasa dari tanah rati akal, bener gue dengkel, dendam. Masyhur itu di hati-hati sobat, bumi itu dendam sama orang yang maksiat. Awas di zaman yang bumi enak yang maksiat. Saya kecekel aku ketika prakas. Wasa saja Allah kang usuk bener jajal. Jadi, nah. Kita harus berlatih berpikir begitu terus. Supaya satu jadi wali ya gampang. Dua melihat sunnatullah itu menjadi mudah. Bukan ajaran ngadil kula. Nanti melihat sunnatullah itu menjadi mudah. Contoh gampang sunnatullah lebih mudah itu begini. Dulu misalnya ada orang besar meninggal, entah ada alamat alam, entah itu gempa, entah angin ribut. Mulai dulu ya seperti itu. Karena alam ini merespon. Orang kuno di sana ada prahara, misalnya ada lintang gugus.
Tapi sekarang itu jadi ilmu perdukunan seperti itu. Karena saya ngomong gak wali akhirnya jadi dukun. Segera percaya intelektual tapi rawali akhirnya sekenanya saja kalau membalas pikiran-pikiran seperti itu. Ini kembali ke perang Khandaq. Nabi itu Umi itu nggak kerso mikir, dia sudah. Setelah 26 hari di Kepong, Nabi sholat 2 rakaat. Filai latin barido sangat-sangat dingin. Saking dinginnya Nabi memanggil satu sahabat pun nggak ada yang berani datang. Saking dinginnya. Sudah dingin dikepung orang kafir. Tapi Nabi santai aja tetap sholat. Di antara sholatnya berdoa tadi. Ketika doa hanya sekian menit, nggak sampai jam. Angin ribut datang. Fa'akla aku turohum wa khiyamahum. Orang kafir itu lalu lalang. Nabi nimbali sahabat gini. Cung, jahit delok posisi pasukan orang kafir saiki piye. Nggak ada yang moro. Karena sahabat itu juga makan beberapa hari kedinginan. Bayangkan sudah tidak makan kedinginan. Kayak apa? Enggak punya tenaga sama. Sudah gitu ketakutan. Karena pasti mati kalau keluar dari Khandaq pasti mati. Oh musuh ini beringas semua. Dulu enggak ada polisi, enggak ada tentara, enggak ada PBB. Kalau namanya perang mesti mati. Karena enggak ada yang nurut. Padahal sing nyelok Kanjeng Nabi ora ono sing nurut. Jadi kan dia tahu rak dituruti sahabat. Kiai rak dituruti santri mu bingung. Kan dia tahu rak dituruti. Betul loh, com sapa sing gelem sampai 3 kali. Akhirnya Nabi terus ngundang nyebut nama. Hudzaifah aja rene. Karena Nabi menyebut nama, mau tidak mau dia akhirnya ya berangkat untuk disebut. Jare Hudzaifah aja ngene. Cara Nabi ada muni asal sahabat, akulah ya ora tani. Mari jenengku disebut. Jadi kenangannya dia apa? Tangi ya gara-gara namanya apa? Disebut. Kalau enggak dia juga rencananya enggak ikut. Jadi sahabat. Karena dia disebut maka dia tanya. Terus ada apa ya Rasulullah? Jadi cek pasukan wong kafir posisinya. Tapi kamu enggak boleh melakukan tindakan apapun, apalagi membunuh. Saya ulang lagi, kamu enggak boleh melakukan tindakan apapun, apalagi membunuh. Artinya itu menjadi fikih bahwa ketemu orang kafir harbi pun tidak selalu perintahnya itu membunuh. Itu jelas di hati-hati kita. Lane ngaji, benar terlalu jadi ekstremis. Setelah di pasukan orang kafir itu, lupa aja semua. Bahkan orang kafir itu nggak tahu apa yang dipegang. Termasuk ada orang kafir yang ketuanya Abi Sufyan itu megang putih. Ya fulan, ayo udah pergi. Jadi Hudzaifah. Saat itu momen yang tepat saya bunuh ketuanya orang kafir. Andai kan Rasulullah tidak ngendikan kamu tidak boleh melakukan apapun. Sejak deh nih, ambil semua Abi Sufyan nih. Buat itu bener-bener wajib kan. Setelah kacau balau terus orang dijak mire gak mau. Abi Sufyan bilang gini, saya ini ketua kalian, kalau kamu gak mau mire, saya dulu yang mire. Ini sudah ada benar, perang ini sudah ada benar, ini ada kekuatan langit, terus gak mungkin kita teruskan. Mulai Abi Sufyan. Mulai terus, liannya mulai. Setelah liannya mulai, Hudzaifah datang, matur. Ketika tahu Hudzaifah datang, Rasulullah itu beliau pakai serban, pakai kemul, bukan serban, kemul. Nabi itu kalau serbanan sekenanya, jadi kalau kemul tidur dipakai, enggak kayak gini sekarang harus macak berpenampilan dari yang warnanya gini, Nabi sekenanya saja. Makanya kalau di Fathul Mu'in ada keterangan sholat itu disunatkan pakai rida, kalau nggak ketemu rida ya tampar enggak apa-apa. Karena ulama dulu itu adanya ikhlas nggak penampilan, kalau sekarang mana mau. Sama cari di Mu'in, orang sunat pakai rida, kalau enggak cukup tampar, jadi pakai rafia ya nggak apa-apa. Tapi jangan kedat ya, mau dipakai aja. Itu dulu orang masih sadar itu, karena memang dulu itu nggak ada penampilan. Kalau sekarang kan penampilan, kombinasi dengan jasnya, kalau di podium posisi harus begini, kalau khutbah begini. Itu bersunat, mau yang kayak raro. Pokoknya kalau dulu nggak ada. Nabi biasa sholat pakai kisah ya kemul biasa. Bahkan kata siapa itu, Abdul bin Mas'ud, dia menangi Nabi itu sholat sarungan. Terus diikatkan di gulunya. Sarung tok satu, enggak punya baju. Sarung tok satu terus diikatkan di gulunya. Kayak orang-orang kuno dulu itu. Itu biasa. Jadi Abdul bin Mas'ud itu pernah datang ke masjid. Dia itu bawa serban, bawa imamah, dicap candal. Imamahnya di candal, serbannya di candal. Terus dia sholat di saubin wahid. Era tabiin, sahabat itu ada yang menangi tabiin dikomentari. Kiai kok sholat gitu.
Masyhur itu hadis itu di Bukhari sama lihat. Sabtu bin Asad marah-marah. Kue darani serban sunat itu perkara kelar tuku. Keadaan sudah baik-baik saja kita kelar tuku serban terus darani sholat itu nganggo serban. Iku mergo sunat atau mergo kue kelar tuku. Dia marah-marah. Aku zaman Nabi itu biasa sholat mau sarongan sitok diikat di gulu. Dulu gak berani kita bilang serban sunat, keadaannya seperti itu. Roh sebagai aku sholat ini, tidak tahu. Berbong bodoh, roh sidik uang serban. Dimaki-maki sama Abdul bin. Makanya ini pelajaran bagi kita. Kadang-kadang kita menyunatkan satu ibadah ini nggak berdasar fakta, tapi berdasar selera. Sekarang orang rame-rame umroh karena kita hidup baik-baik saja, makanya kita menyunatkan umroh. Zaman londo mungkin yang wajib yang mengusir londo tidak umroh. Oke kita sepakat pakai serban itu sunat, tapi tidak sesunat menghidup-hidupkan ilmu. Karena tadi bahaya kalau ilmu ini mati, kemudian orang yakin serban itu wajib, sehingga yang sholat pakai hem dianggap batal, yang sholat pakai celana dianggap batal, yang sholat pakai pakaian alegria dianggap batal. Makanya ulama itu selalu berkonstitusi jangan ada tradisi ijabul malam yajib. Kalau tidak wajib ya selamanya tidak wajib. Sehingga Abdul bin Mas'ud yang sahabat saja jarang pakai serban. Karena gue iling-ilingan nak serban itu syarat sah. Paham ya? Andai kan zaman itu sahabat pakai serban semua, tabiin ya pakai semua karena dikira syarat sah. Tabiin ya pakai semua. Kita pun pakai semua. Akhirnya bakul bakso serbanan, tukang satpam serbanan. Nanti beda nih Mbak Rakia itu. Dari Pak Madura, orang Mekah, orang Juban, dicucuk yang kono ini, barang sak bandara kok Juban kabeh. Terus leren deh. Jadi aku anekdot tapi tenang, terus dileng sampai kancane sing Madura sing modok Mekah suwi. Ning kene iki Juban kabeh, tapi ora mesti kiai sembrono. Oh iya. Lagi ngelereni salamane. Nah ini saya teruskan ya supaya sampai jadi wali. Kok gampang daftarnya gampang. Kroninan be aku lah buat aja. Ayo wali ora ono kroni kan. Fa arsalna alaihim riha wajin dalam itu Nabi sholat di depan para sahabat yang kedinginan. Setelah pasukan kafir dikalahkan oleh angin, dikalahkan oleh malaikat yang enggak kelihatan. Akhirnya sahabat itu sadar. Tetap itu kekasih Allah be ora. Ketika Salman Al-Farisi punya ide kontak, seakan-akan dia lebih cerdas ketimbang Rasulullah. Betapa brilian pikirannya Salman Al-Farisi. Seakan-akan Nabi Yunus gak iso mikir, Salman iso mikir. Pasukan orang kafir tertahan karena teori kontak, tapi hanya tertahan saja. Setelah dikepung ya kelaparan meh mati. Nabi para pangeran, Nabi ku mau mikir, mergo para pangeran. Buarang sahabat roh tenan Nabi sholat langsung angin teko. Jadi sahabat habis itu. Apa kita mikir rugi terus sahabat tuh alam di dekotak barang kita di pasaran. Makanya pertanyaannya sekarang saya ini pasukan orang kafir itu mulai mergo kontrak atau mergo angin mulai ke jogeman gede wali sama wali reso mikir tapi para pengen kowe lho mikir ekonomi tenanan ambek uripku bahagia di bahagia mergo aku reso mikir carane bahagia ya ora roh. Kalau nanti kita keleti pakar metodologi sosiologi tak, Gus, teorinya apa? Jadi aku bisa mengumpulkan orang banyak ngaji. Aku bisa mikir. Nah, aku sing ahli sosiologi kan bisa mikir cara pidato menarik, metodologi menarik. Dia ini ngumpul 10 kan ya. Padahal dia pakar sosiologi. Aku bisa mikir ngumpul wong kotok, wong kritik, sama wong. Jadi memang syaratnya wali, aku bisa mikir. Kayak belum, raiso mikir. Tak jamin jadi bodoh tadi. Itu cara wes sel-sel otaknya itu dibikin beda, reaksi tubuhnya juga dibikin beda. Nabi makanya Nabi disebut umi itu ke ibu-ibuan kayak iso mikir. Tapi ra krono bodoh, saking pareke pengiran. Ya Nabi santai. Sahabat tahu bareng Nabi sholat rakaat langsung angin itu mereaksi. Semua alam mereaksi. Ini kekasih Allah dalam kegundahan mergo butuh bantuan. Angin ngerespon jajal kowe. Karepmu. Nabi yang gaduh, Nabi yang galau itu angin semuanya ngerespon. Makanya ini kan cerita. Itu menunjukkan kalau alam itu iso mikir. Balik. Angin langsung tanda kalah enggak. Sampai sahabat akhirnya sadar.
Iya, Man Salman. Jadi saya tak alam cerdas, masa kontak segala. Tetap enak rasa cerdas, tapi parah pengia. Selesai. Malah nih Pak Arsalna alihim rihau wajulu dalam taruh. Kalah. Mulai dari sesuai Abu Sufyan iman, gara-gara gak tahu. Ngalahno Muhammad juga. Angger wis cara akal menang, dia menang. Ku mesti ono sesuatu dene dhisik ora bahasa ikra iso dene ngomong dhisik. Mesti ono kok muni gae ora iso ora dukun. Ya pokoke Muhammad itu tetap ditulung oleh pengira. Itu bedanya Nabi. Jadi beda cara berpikir Nabi ya, sahabat ya beda, wali beda, wali ya beda. Wali itu unik. Apa ya? Pokoknya unik. Nah, gue daftar tak daftar, tapi aku yakin dia sih. Pokoknya tak daftar. Masalah KPU ini. Nah ini kan kisah nyata, makanya di Quran itu tidak ada Khandaq. Yang ada perang Ahzab, Ahzab itu jamu Hizbin. Normalnya orang Yahudi Nasrani itu kan musuhan, tapi mereka koalisi ngelawan Muhammad. Nasoro, Najron, Yahudi, Quraisy, kafir, Quraisy, Mekah itu kan 3 kekuatan besar semuanya sepakat melawan Rasulullah. Makanya disebut Ahzab, pasukan koalisi. Normalnya itu Nabi kalah. Salman Al-Farisi bikin Khandaq. Dan lucunya, anehnya Rasulullah setuju saja, karena itu baik secara akal. Karena Nabi itu bukan anti akal, ya setuju. Tapi Allah ingin membuktikan bahwa akal itu tidak segala-galanya. Akhirnya orang kafir kalah itu bukan karena Khandaq, tapi karena fa'ar salna rihau wa junudal lam taruh. Kalahnya karena angin yang dikirimkan Allah. Jadi kalau Nabi ngeluh itu angin itu merespon. Semuanya merespon. Contoh gampang gini, ini contoh gampang. Ketika perang Khandaq tengah-tengah itu kelaparan semua. Jabir itu masak hanya wedhus. Wedhus kecil. Dimakan orang 6 saja agak warni, dimakan orang 300. Itu Nabi itu hanya datang ke pawone Jabir itu ke dapurnya. Kamu jangan buka di rumah kamu. Kira-kira ya tunggu lah. Bareng dibuka Nabi, dibilangin, kamu harus cukup orang 300. Itu alam merespon jadi cukup. Nabi ngendikan apa saja itu direspon oleh. Karena ini sih ngendikan kekasih pengiran. Makanya masyhur riwayat-riwayat. Di Tareh ada sumur yang kering. Ketika Nabi mau ke Tabuk, sumurnya kering. Sama Nabi tidur di langsung. Airnya muncrat-muncrat lumber. Itu menunjukkan bahwa alam itu merespon sama kekasihnya Allah. Nah kalian ini orang yang nggak kenal alam sama sekali. Tapi ingin menguasai. Berarti pasti dendamnya luar biasa. Alam-alam ini pasti dendam luar biasa. Umpama orang istighfar harus tuntas. Jadi jangan kira, makanya saya mengingatkan jenengan, kita nak kepengen mukmin sejati, itu latih, iman itu dilatih bil ilmi, dengan ilmu. Caranya apa? Lihatlah Nabi Adam. Dia itu tahu betul kalau dari tanah, dan asal manusia itu dari materi tanah. Sehingga kamu tidak bisa menstatuskan tanah benda mati, wong materi kamu yang punya akal pun dari situ aja kelihatan betapa sama sekali kita ini sama dengan tanah. Karena kalau kita materinya tanah, ya kita bedanya apa dengan terus begitu, terlatih begitu. Makanya saya itu utang jasa ya sama namanya Syekh Abdul Hamid Khan. Dia ulama besar dari India yang punya karangan kitab Tauhid. Itu tak ingat-ingat saya sampai sekarang akan ketemu Allah suatu saat itu lewat diantaranya kitab. Begini kalau beliau muji iman. Di rumah tenang. Wes paling gak wis wali-wali kelas RT lah penting daftar. Paling gak sudah anak wedok ya wali ngono pokoke wali. Wali nikah cek wali apa wali kota apa saja lah pokoknya yang penting wali. Abdul Hamid Khan itu telah bilang gini, manusia itu kecerdasannya itu akan termahjubkan, akan terbodohkan oleh adat istiadat yang dia lihat terus apa. Sehingga orang misalnya bilang kalau ayam dari telur itu mungkin, karena selalu ayam itu lahirnya dari telur. Ya terus akan bilang begitu terus. Kalau ada biji asam gitu, biji terus orang bilang ini biji nanti jadi pohon besar. Karena selalu ada biji asam yang tumbuh jadi besar, orang bilang oh iya. Telur juga gitu. Telur itu kan benda mati tapi ini nanti jadi ayam terus berdigasan terbang ke sana kemari. Terus ayamnya dewe besar, nanti selingkuh ya punya anak putu. Orang ya percaya.
Coba pertanyaannya adalah percayanya ini karena itu mungkin dan manusia bisa bikin, apa percaya karena sering melihat? Sering melihat. Ada dia mengatakan mungkin tuh karena dia bisa membikin, apa percaya karena sering melihat? Sering melihat. Tapi dari segi dia tidak bisa bikin itu artinya mukhal tidak bagi otak dia. Mukhal kan dia sendiri tidak bisa bikin loh. Meskipun sering terjadi, apa manusia bisa bikin telur jadi ayam? Tidak kan? Pelung suasem jadi besar, apakah manusia ikut bikin? Tidak kan? Berarti ketika dia bilang mungkin, hanyalah karena menyaksikan itu sering terjadi, bukan berarti dia membikin. Oke, berarti dia tidak memberi kontribusi sekali dalam status mungkin dan tidak mungkin. Tapi ketika kamu bilang batu kecil ini, kerikil ini itu dalam kemampuan Allah bisa mengeluarkan sapi, kamu dianggap gendeng nggak? Gendeng, karena belum pernah ada kerikil kok melahirkan sapi. Mana mungkin batu kok terbelah terus melahirkan unta? Nggak mungkin. Nyanyiannya Abdul Hamid Khan nyanyi uteknya manusia. Kok lucu? Ketika telur jadi ayam, kan dia sendiri tidak bisa bikin. Harusnya bilang mukhal dong. Berhubung sering terjadi, terus dia bilang mungkin. Terus saat bilang mungkin tuh dia ikut bikin apa? Enggak, dijawab. Enggak kan? Artinya apa? Natijahnya, kesimpulannya dia tidak bisa kan? Dari telur jadi ayam dia tidak bisa, dari batu jadi ayam dia tidak bisa. Sama-sama tidak bisa. Terus dia dengan engkeknya bilang ini mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang yang tidak ikut menciptakan kemudian ikut urun menstatuskan ini mungkin, ini tidak? Paham ya? Loh, paham terang tuh. Apa tadi wali berapa? Ini gampang nanti dipertimbangkan, nggak sampai nisot terus. Karena nanti kalau tauhid Anda benar, nanti pasti ada nurnya. Ketoro, kok nurnya ketoro. Jadi nur tertentu ini yang menjadikan kamu sah untuk minimalis. Enggak mau daftar semua. Iya, kalau sudah tauhidnya benar pasti ada nur. Nanti gampang lah, sudah ada nur jas abena idihim wa imanim gampang. Daftarkannya lebih gampang kalau sudah ada nur. Rumah Malik. Sekarang telur jadi ayam dengan batu mengeluarkan ayam. Manusia ini sama-sama mungkin enggak menciptakan maksudnya? Tidak. Tapi kenapa dia bilang ini mungkin? Ini tidak mungkin. Nah itu beda kalau sama cara berpikir Nabi, cara berpikir nubuah. Tetap bilang gitu. Mbok sering ada telur dari ayam, mbok sering ada ayam dari telur dibolak-balik. Tetap bilang hada birodatillah, hada itu Nabi. Mbok berjuta-juta peristiwa, bermiliar-miliar peristiwa. Setiap ada peristiwa telur melahirkan ayam atau ayam mengeluarkan telur tetap hada birodatillah, hada ini karena Allah. Sehingga ketika seorang Nabi diberitahu Allah, leh soleh, kowe iku nabiku. Kandhane ya kaum nak gunung iki iso lairno unta. Nabi soleh yang meninggal. Cara kowe sing dites dadi nabi, tenane Gusti. Mulane kowe ora dipilih dadi nabi, perkara reaksi kamu pasti buruk. Tenane Gusti. Menawa malah takok ndak jenengan saged. Lho, sambil bledek ya sadar calon nabi cek gobloke kok. Makanya mukjizat itu kata para ulama, di antara sirinya mukjizat adalah orang diingatkan ulang bahwa Allah itu punya kekuatan ala kulli syai'in qadir ketika manusia sudah lama lupa. Yaitu akhirnya Nabi Soleh itu mukjizatnya apa? Onta keluar dari apa? Batu. Jadi manusia orang mungkin mau watu kok ngetokno onta. Lah saiki apa ndok ngetokno pitik udekne melok gawe. Ora melok gawe kok melok biji. Aneh gak? Nah, kok nek iman wis bener nanti ada indikasi nur kamu naik. Nanti gampang lah tak daftarkan. Tapi ini bener. Itu disebut yauma tarul mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim. Nur itu nurul iman wa nurut tasbih. Makanya kata Imam Syafi'i setiap ulama itu wali, tapi nak wali tidak mesti. Karena enggak mungkin orang tahu ilmu sedetail itu kok enggak wali. Tentu walinya ulama dengan wali yang profesional wali itu beda. Tapi tetap saja kalau setiap ulama itu wali. Gak perlu diuji masuk nopo jadi pitik ra usah lagi malah kebaya. Iso balekno kok repot.
Tidak saya ulang lagi, ini penting saya utarakan supaya orang itu. Makanya saya tuh berkali-kali menurut saya umumnya berbuat. Lah wong mau roh tok kok biji. Roh itu artinya tidak menentukan kan? Waktu galeng ngaten nggih. Misalnya ini saya pegang misalnya loh. Ini saya pegang pulpen. Pulpen ini benar-benar dalam kendali saya. Ya kan ini pulpen kan dalam kendali saya 100%. Terus saya tanya gini ke Mustafa. Wis aja juga tenang deh. Juga tenang kusulah tata. Mus. Pulpen ini mungkin hancur apa enggak? Dia jawab kan. Mesti nak dia itu wong sing rasional. Dia terserah jenengan sing. Tapi kan Mustafa enggak jawab. Oh, tenang jadi kan ngajur mesti iman. Ora melok duwe kok melok nonton. Sebetulnya manusia di alam raya ini semuanya penonton, enggak ikut mengendalikan alam kita, tapi kecangkeman iki mungkin ora mungkin ora pangeran mangkel. Coba gobloke ngono ora melok duwe kok melok. Paham? Aneh gak misalnya pulpen yang saya pegang dan semua urusan pulpen tentang saya terus kemelok komentar. Wah gak mungkin pulpen didol terus kesayangan ini. Orang mana tuh kok kecangkeman ini. Orang mungkin dibuat nih WC wong senengan. Ini ramu terserah aku tau situ. Sehingga ciri khas ahli sunnah wal jamaah dulu. Si Allah itu ya Allah ya kalau mayasa melakukan apa saja diingat wong sing duwe. Sehingga ketika ada berita bumi hancur ya kita aman. Nah, ketika ana unta keluar ke watu ya kita aman. Nah, ketika apa itu dirijine Nabi mengeluarkan air ya kita aman. Semuanya ini cara manusia kan mohal, tapi nyatanya mungkin. Nabi Soleh ngetokno unta ke watu. Nabi Muhammad ngetokno banyu ke dirijine. Diminum orang siapa saja dah. Iku guling-guling karena kudrat Allah itu gak mergo kowe darani pitik keluar kondom, yo mau darani mergo sering terjadi, bukan berarti Anda ikut mencipta. Tentu ya Nabi dan orang soleh yang kita percaya. Terus kata Abdul Hamid Khan begini, andai kan kayak kelungsu asem dan belum pernah terjadi bahwa kelungsu itu jadi asam, terus ngomong nawong, kelungsu ini supaya jadi wit gede. Nah wis gede dirangkul wong papate ora sedeg. Wong-wong darani mukhal ta ora. Andai kan belum pernah terjadi sama sekali. Mukhal iku barang cilik kok iso gede modot dhewe sing narik sapa mesti dong cangkeman. Berhubung sering terjadi, oh ya mungkin biji asam. Dan ketika muni mungkin modal apa? Mongko ora melok. Kita latih iman sing bener. Nek iman ngono tenan dadi wali tak jamin. Wong kok diasese wali liyane yo. Ya kok gampang iso disidak ngono apa? Mesti ana sing drengki ra setuju. Gak iso Gus, iku tekean bener lagi rong dino kok diwalekno. Harus teruji. Karena Rasulullah itu dekat dengan kudratullah yang seperti ini, ngadepi wong kafir ribuan ya Nabi tenang ae. Cara Nabi wis sret. Cara Nabi gamane, Nabi kan gak tau cangkem elek kaya kowe. Cara kowe ya mesti cangkem elek musuh sak putu ireng. Tapi Nabi kan gak tau ngendikan elek. Jadi ketika pasukan wong kafir besar kayak apa Nabi ya tenang ae. Sahabat yang aslinya ya kaget. Ini gimana musuh sebesar itu Nabi tenang ae. Karena Nabi dengan kudratnya Allah itu dekat sekali sehingga cara Nabi yo cemen gampang. Wong aku para pengira. Tapi sahabat kan grogi bikinlah kontak. Nabi ra usah dipikir kontak, mergo Nabi paham kudrohe apa ngono lho Mas, paham to? Jadi Nabi ra usah cerdas gawe kontak karena ini pikiran manusia. Nabi cukup nganggo Allah. Kedekatan dengan Allah sing dengan kudro yang mutlak itu cemen kabeh musuh. Musuh akeh iku cemen kabeh. Paham Mas? Iku sirine kena apa Nabi ra perlu cerdas gawe kontak. Kok mentang-mentang wis parek pengiran. Aman bukan apa? Aman. Kowe nek iso ngono tenan yo wae. Mulane Pak Imam Nawawi yo iso dekne salat ning Damaskus. Ya wis biasa nak kangen moro Ka'bah nek Ka'bah padahal Syria Mekah penerbangan 4 jam. Itu biasa Imam Nawawi salat ning Mekah. Ya biasa wae cara dekne. Bagi Allah enggak masalah, cara dekne ora masalah gak kasih pengiran damai wae. Muridnya tahu curiga, Imam Nawawi masyhur. Imam Nawawi sengarang majmuk, padahal dia tidak terkenal wali kayak Syaikhul Qadir Jilani. Mungkin kewaliannya terkenal Syaikhul Qadir Jilani. Dia itu kalau sholat, kalau sudah sinau, ngarang kitab. Kalau ngarang kitab jeda itu wudu itu dari muridnya itu nggak ada. Setelah nggak ada, muridnya sesuai curiga. Sekian hari kok gitu. Lama-lama muridnya itu melok. Nah, ucuk-ucuk melok tawaf nih Kak. Muridnya katut.
Bareng tuh anu Ka'bah terus ya sudah sampai selesai terus balik lagi ngarang kitab lah. Udah ngomong gini. Ya jadi cerita iki aku jadi. Ini sudah prioritas. Tapi karena dia walinya karena ngarang ya. Kok nak dia jedanya itu butuh terus toa pulang lagi. Terus Syria Mekah penerbangan 2 jam. Karena orang-orang ini dekat dengan kudratullah yang masih orisinal. Kowe gak awalnya sekarang mohal lah, wong kok iso miber, ya mohal lah. Muharap ngene orang tua warisan kok suka mohal keterusan tidak ini. Jadi ini sudah sesuai keyakinan kamu. Makanya Nabi itu mulai dulu beda. Nabi itu unik, kedekatannya dengan Allah itu unik. Makanya spesial. Jadi paham ya? Jadi nggak apa-apa kalau kamu jadi peneliti sosial, perang kontak itu penting dan sejarah bikin kontak juga penting karena ini strategi perang yang luar biasa. Tapi wong-wong para pangeran kok coba warai. Strategi. Ngono maksudnya ben khas wong para kepen apa? Baru tak kenal ceritanya Kiai Pulau, termasuk ceritanya Bapak Pulau, Pak Hamid, Bedowi, semua media. Jadi cerita Bung Tomo datang ke Mbah Hasyim Asy'ari tanggal 7. Mbah niki harus penyerangan dimulai dari Mbah Hasyim jawab, "Kula niku keramat tapi mboten urusan langit. Sing urusan langit itu Mbak Abbas buntet, Mbak Abbas Cirebon. Tanggal 11 mawon mungkin Mbak Abbas teko perang mulai." Mbak Abbas mergo bagian nyebul pesawat. Mbak Abbas buntet. Ini cerita. Jadi tetap jenderal itu belum pernah ada yang mati kecuali di 10 November. Karena kekuatan. Wah, itu rasa pola militer, malah pola militer. Bentuknya halawali, malah pola militer. Training para kiai dalam mempertahankan bangsa dan negara. Keben Ben Makros terkenal kacang hijau dan di tentara ya keben Mbak Hasyim terkenal keramat gitu ya keben Mbak Abbas ya. Malah bebok training tidak bisa. Banyak orang-orang yang masih keramat seperti dikepung musuh yang mutu santai wae maca ayat tertentu. Lah soal kowe ra iso, nyatane aku ra iso kowe kok dipadakno to. Ternyata kemadakno barang sing ora padha. Karena tadi andai kan manusia dengan kudrah ulanya Allah pasti yakin Allah ala kulli syai'in. Jadi misalnya bumi yang kamu pijak dulu nggak ada menjadi ada, itu kan kudroh yang luar biasa. Dari tidak ada menjadi ada itu kan bukti kudroh Allah yang luar. Setelah bumi ini ada, diperintahkan oleh Allah kamu harus begini, harus beredar di garis falakmu sendiri, di garismu sendiri, di galaksimu sendiri. Nyatanya bumi konsisten. Ini menunjukkan kalau semuanya itu terkendali oleh Allah dan merespon perintahnya. Andai kan langit dan bumi benar-benar tercerabut dari perintah Allah, pasti bumi ini kacau. Ini disebut Inna Allaha yumsikus samawati wal ardo an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadim min ba'di. Allah yang mendalikan langit dan bumi. Sekali Allah enggak berkehendak. Tapi tadi kita tentu manusia, sehingga cara kudrah kita ya kayak Salman Al-Farisi. Ya kalau ada apa-apa yang kita pakai akal, karena punyanya kita akal. Kebetulan akal kita terbatas ya enggak apa-apa. Tapi kamu jangan menafikan kudrohnya Allah yang ula, kudrotul ula. Itu disebut ansya'aha awwala marrah. Jadi Quran melatih kita, nak kepengen jadi wali, iman sing bener. Bayangno kudroh sing ula, bayangno kudroh sing ya mau misalnya ngeten nih. Orang Yahudi itu yakin Isa itu anak zina karena lahir tanpa bapak. Paham ya? Orang Nasrani kebablasan kalau tanpa bapak ya bapaknya Tuhan. Maka ini dua kegoblokan yang sama-sama masalah. Terus Allah mengingatkan ra usah ngono. Nak kue janggal ono anak tanpa bapak, kudune kowe memohalkan wujude Adam itu malah tanpa bapak, tanpa ibu. Makanya Allah menanggapnya enteng saja. Inna masalah Isa inda wa ya muqamatali Adam khalaqahu min turab. Nah Isa itu jek ono lumayane, piye-piye jek ono boe lah Adam malah tanpa bapak, tanpa ibu. Bahkan materinya tidak sejenis yaitu min turab dari debu. Nah, dengan terlatih gitu kamu akan terlatih dengan kudrah. Nanti kalau terlatih terus kamu bisa keramat kayak Imam Nawawi. Pasti nak kaji cukup.
Tapi kan sakit negara. Orang pemasukan malah repot. Jadi sudah ada usah miber tapi tauhidnya benar, ada usah miber-miberan malah. Nah kadang iso miber tabrakan dhuwur malah repot. Jadi biasa wae. Cuma kula niku nglatih. Latih cara iman sampeyan. Makanya sampean jangan janggal ketika dipendem ning bumi, aku piye nasibe. Ya tetap iso mikir. Ya mau. Pangeran gawe contoh ketika kita janin itu kan kayak apa? Wis janin meteng mbok muengkek renang bareng. Kok gak mati? Ya ning jero janin wis angel golek oksigen, malah mbok main renang. Repot ora? Tapi Allah bisa ngatur sistem janin ketika mboke iku renang. Orang tek oksigen. Mboke engkek napa? Renang. Tapi Allah punya cara mengelola kehidupan dalam kandungan. Makanya kamu jangan janggal bagaimana cara Allah mengelola kehidupan ketika kita sudah di alam kubur. Karena Allah bisa membuktikan mengelola kehidupan ketika di raga, di janin, di rahim. Begitu juga Allah bisa mengelola. Misalnya anak boyo mendok nenggone dipendem mas. Boyo nak ngedok dipendem. Allah bisa mengelola kehidupan di bawah tanah. Bareng lahir boyo cilik ya lahir ya sama tuh kota. Artinya singkat cerita Allah bisa mengelola kehidupan di mana saja kapan saja dengan caranya Allah. Toh zaman saya hidup begini, kamu hidup begini, ya udah ikut ngelola kehidupan kamu. Kok iso jaga roh? Tidak juga, yang sekarang jaga juga. Kenapa kamu janggal ketika hidup di alam kubur? Ya biasa saja. Karena nak donga Gusti samina wa ta'na pokoknya amanah, pokoknya amanah billahi dzaliron wa batin. Ora usah kecangkeman amanah billah tubna ila Allah. Pokoknya cocok ra cocok, paham ra paham, masuk akal ra masuk akal, pokoknya ini amanah billah. Karena ngono, sesuai dari wali. Paling enggak misalnya rawali kok Imam Nawawi ya bener lah, imanam itu bener. Karena tadi percaya dengan kudroh ula. Kudroh ula itu kudroh ketika Allah belum menciptakan apa-apa. Itu kabeh terserah kudroh. Belum terkooptasi oleh hukum adat. Tapi hidup kita sekarang ini sebenarnya terkooptasi hukum apa? Adat. Hukum manusia mau lahir kok manusia kok kawin kok jima kok ini itu. Terus seakan-akan menjadi syarat kehidupan. Paham ya? Tapi Allah selalu bikin mukjizat-mukjizat baru. Misalnya tadi, ternyata ada saja misalnya ilmu kedokteran memungkinkan uang bisa di-cloning. Itu kan sudah mulai agak rubah dari mindset. Paham ya? Harus hubungan suami nopo istri. Sajane Allah nunjuk ngono gue iling-ilingan bahwa kefiah tidak terbatas. Paham ya? Apalagi mukjizat kayak tadi kayak makanya zaman ono wong takok, kenapa mukjizatnya Nabi Soleh itu adalah unta keluar dari batu. Apa mau kepengen jujur? Bedanya apa kok watu ambek kondok utawa kok rahime sapi. Zaman pitik lahir kondok yo kuwi ra melok gawe. Sing gawe yo aku. Cara-cara kira ketemu Allah kita omongi. Kok baleni malih. Ndok dadi pitik kowe darani mungkin dan biasa, kowe dhewe yo ora melok gawe. Kowe yo ora iso. Watu nglairno pitik kowe yo ora iso, yo ora melok gawe. Kenapa sing ndok mbok arani mungkin? Sing watu mbok arani ora. Ilmu kowe padha ora isane. Bareng Allah gawe waktu ngetokno pitik tapi darah oh mungkin Gusti barusan saya tahu. Lah nang ngono ora usah kecangkeman nonton mungkin dan tidak mungkin. Itu cara Abdul Hamid Khan. Lama sekali kita termahjubkan oleh yang kita lihat. Tapi insyaallah baru kayak maca ayat kados wau fa arsalna nawa alim bi kawajidan nawa lam taruh satu semoga terus nawa. Pada zaman terlatih nawa. Terlatih iman ya, iman dan kudri Allah Ta'ala sing boten apa Kalau kalau suwun misalnya sing jadi anak-anak kalau yakin suatu saat husnul khotimah, sing duwe keluarga nakal yakin Allah itu kuwasa. Mboten enten sing mukhal pun Allah ngersakno niku. Lane temen iki ditutup wa kafallahu mu'minal kita tetep sing nyukupi kemenangane wong mukmin namung Allah Subhanahu wa taala. Soal ana teori wis pantes-pantese manusa duwe napa? Yo, is pantas-pantas sih darah ini cerdas. Tapi gue lucu-lucunan wae coba iman. Soalnya gue lucu-lucunan, ada yang gak ada ikhtiar. Misalnya lesu, langsung mau mangan ya melok. Nah, tapi rasa yakin nak lesu hanya bisa dihilangkan dengan makan. Gue janggal nak orang topo 40 dino ramati, gue biasa.
Ya ayuhan nabi eling-eling nabi kul ngucap sira li azwaji kamaring pira-pira bojo sira. Wa hunna ta azwaji nabi kutis niku songo. Wa tolak nalan golek sapa azwaji nabi sange nabi min zinati dunya. Sanging pepaese dunya mak ing perkara lae sang ora ana apa mae kok ing dawono sadike nabi. Wis gawane wong wedok. Nabi dhisik dijak melarat garwane gelem bareng nabi wis menang. Futuhat di mana-mana menang dan nabi dohire jadi orang kaya karena futuhat sudah bisa menaklukkan sana menaklukkan sini. Gedenan garwane saiki nuntut. Zaman melarat, ikhlas. Saiki sugih dijak melarat iki apa-apaan protes. Mulane kena diprotes bojo tenang. Wong nabi diprotes. Wong wedok jos tenan. Menadak kowe nabi diprotes. Wong pangerane tau dilawan, wong wedok wis masyaallah. Sampeyan roh critane pangeran dilawan. Oh, tentang surat Mujadalah. Surat Mujadalah niku nak ulama maca niku Mujadilah. Sampeyan tak critane wong wedok wis masyaallah. Jenenge Khawlah bintu Salabah wayu. Wayu menarik. Bokonge apik mbok biar ora. Pokoke ana bab alia-alia ku bokong. Mbok pas dekne khat mbok biar ora. Singkat cerita barakat suwe no den terus bojone iku mulai. Bojone iku mulai. Lara salah jenenge Aus bin Sobet mulai. Roh bojone sujud iku langsung gak wong Arab ben hipersek. Mbok nek kowe ngono boyo ora. Wong hiper sebabe kan lho. Imam mergo hiper, wa imam mergo bojone ayu. Hiper tok bojone ayu ngono ya ora semangat. Wah, yo jenenge haula wae. Jaluk sakal, bojone lagi bar salat kan ra gelem mas mongko ra kena. Mangkel dene kajate ora ora kesampaian. Terus muni ale itu gimana kowe tak sumpahilah. Terus anti alia kandur diungi, kowe wis tak haramno koyok mbokku haram nak kelon. Jadi sewa adat Arab nak dihar iku fi hukmi tolak, nomor dihar itu fi hukmi tolak. Iki muabbad. Jadi angger wong kok dihar berarti ora dikumpuli selawase. Padahal kalau itu ayunya mulai tergerus karena sudah agak tua. Tapi ayu berapa dia? Mungkin ya ayu bodinya apik sing lanang iku hiper. Matur, memuangi safire khawlah. Krungu nak bojone sumpah dihar memuang. Nangis ya ambek ngompre, wong itu nak nangis kan ambek ngompre. Jadi iku sak paket yo nangis sampe. Iku terus piye karepmu piye? Mampu mbok entekno kowe. Wong juara, wong bareng tuwek arep. Ini nak anakku tak rumat kelaparan, ngaku wedok iso golek duit. Mbok rumat kowe tinggal wae kok mamuk iso dipitu. Wes takok Kanjeng Nabi. Golek hukum diskon nak dihar ora koyo tolak, dihar kok koyo tolak ku apa-apa. Bojone matur Kanjeng Nabi ya Rasulullah. Itu Aisyah itu beda kamar ketika itu. Jadi Aisyah di dalam kamar, si suaminya siapa? Haula itu matur. Nabi bantah Nabi itu orangnya kan lugu. Karena Nabi itu enggak pernah bohong. Dia ora tau mikirnya, Nabi mboten oleh mikir. Gak oleh Nabi kok mikir ora oleh, tapi tetap cerdas para pangeran. Lagi mikirlah kan ora cerdas. Ora para pangeran, kadang malah rumusnya yang menjerumus. Banyak Indonesia itu banyak konseptor. Berapa kita miskin karena konsep-konsep itu? Pendidikan di Indonesia sing konsepnya akeh. Hari bingung tumpang tindih mergo kakean konseptor. Bingung. Wes, mantap. Akhirnya Aus bin Sa'd bojone muni, nggih pun Nabi anut jenengan. Nak dihar iku fi hukmi tolak. Mulai kode sing wedok. Nabi wis final, nak dihar padha beto. Tuaran kan kita Jomo ini kan tidak perlu kekasih pengen. Ada jenengan dia keputusan ngono tak lapor pengen. Nah, siapa dilapor pengen. Ini hukum enggak adil. Akan saya laporkan pengen. Aja Nabi yo susah wedok sebenarnya. Lah cawe itu iki sumbut. Jenenge Khawlah bintu Salabah mulai mlebu kamar salat saaki-aki. Ya Allah, senajan to Muhammad kekasih jenengan, senajan to hukum yang sedang berjalan ini di hari itu fi hukmit tolak. Tapi as'aluka, saya ini minta engkau atas nama engkau adalah yang menentukan hukum dan boleh merubah hukum semau jenengan. Ini harus dirubah ya Allah. Nangis. Kan kamar itu nangis, buat nangis sekian menjadi Nabi wong para pengiran tenan. Terus Nabi ngutus sahabat. Panggilkan Khawlah, barusan Jibril datang, hukum itu dirubah. Iya gitu.
Makanya Khawlah itu tambah iman be Rasulullah. Aku sholat di kamar tuh tidak ada yang tahu dan doa saya tidak ada yang tahu. Itu sampai jadi surat mujadilah wong wedok sing madoni Kanjeng. Nah, lane mujadilun wong sing madoni. Nah, wong wedok mujadilah terus wong wedok sing tukang madoni. Sampai jadi ayat qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tastaqi ila Allah. Allah mendengar wong wedok sing bantah kowe berdebat urusan suaminya. Wa tastaqi ila Allah ketika kamu tidak memutuskan dia matur ning Allah. Wa huwa yasma'u tahawurakum. Allah mendengar dua perdebatan. Wong itu, kaji nabi dilabrak. Mana pulau orang kedamu bujuk pulau menengah, mereka pikiran pulau. Nabi waktu mana ini pun ada hawa-hawa. Gak iso dilawan sering. Nabi dilabrak. Itu masyhur cerita Khawlah. Sayyidina Umar itu pernah mau ada acara jam 11 siang. Kalau sekarang itu dindek nambah Khawlah. Ini setua, Khawlah itu memang mati, setua ajus. Dindek nambah Umar mandek. Rungokno. Nanti jam 2. Wong itu anak tua omongan kan kayak soler. Nanti jam 2. Pasukane Umar ku piye ya Amirul Mukminin rungokno omongan kok nganti jam 2. Iku jare Sayyidina Umar terakhir bareng wektu dhuwur mentek pamit. Mbah niki mun badhe napa dhuwur telas. Kula nuwun sangat wektu salat dhuwur. Gak marah bar, gak apa-apa ke salat dhuwur rasa satis bar. Singkat cerita si Khawlah mirip terus sahabat-sahabat tanya, itu siapa? Kenapa engkau begitu takut sama orang? Masyhur ya. Hadhil ladzi sami Allah min fawqi safisa. Iki wong wedok sing pangerane dengar saka aras. Mosok pangerane mendengar Umar ra mendengar. Iki nek nglabrak pangerane ngrungokno, apa meneh aku. Iki wong sing omongane keluane didengar Allah min fawqi samawat. Mosok asami Allah walam yasma Umar. Pangerane kersa ngrungokno Umar. Enggak. Umpama ora demi salat dhuwur dhek ngomong entek ya tak rungokno. Jenenge Khawlah. Wong wedok jos. Entek. Lah iya kanjeng Nabi padha. Wong wedok jak melarat ku ape wong wedok gelem, jak melarat gelem. Tapi sausé ke sugih kok tetap alam melarat gak gelem. Lho nek wong lanang kuat. Atau orang marat bareng juga uripe terkendali itu kayaknya itu emoh. Jadi Nabi tetap menuntut sekarang kita mapan ya. Mereka menghendaki turidnal hayat dunya wasi. Tapi wong Nabi kasih pengiran malah ditantang. Nak kowe yo urip penak, tak turuti tapi tak pegat. Nah kowe kan gak kok turuti. Nah ora kasih dirafak. Turid nangarno sira hayat dunya penguripan dunya wa zina dalan paise dunya. Fata alena mongko merene sira umat iku namung nyenengno ingsun kuwi sira kabeh. Tapi mut'at tolaki kelawan take hukum mut'at tolak. Wa sarifun lan bebasno ingsun kuna ing sira kabeh sarokan kelan megat jamilan kang apik. Ayo kaliku tegese megat ingsun kuna ing sira kabeh miwiri diroren kelan tambah bahaya.